Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia tersebut, ataupun pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengambil satu topik, di mana topik ini apa yang dia ceritakan perihal diri kamu ketika diri dia bersama dengan diri kamu terhadap pihak ketiganya. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau mungkin posisi energi kamu yang masih lebih mendominasi? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan itu dari unsur perasaan. Kenapa saya mengatakan dari perasaan? Karena satu energi tersebut terlalu mempergunakan perasaan yang dimana benar-benar sangat tulus. Tetapi ketulusan yang diberikan seakan-akan selalu menerima berbagai resiko. Resiko di luar dari dugaan, tetapi mengharuskan satu energi tersebut untuk bersedih.
Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seperti membuktikan pihak lain itu terlalu licik untuk mencurangi. Ibaratnya seperti ular yang berkepala dua, manis di depan tetapi kemanisan tersebut belum tentu nyata untuk dibuktikan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum diri saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, saya hanya sekedar ingin bertanya, bukan menyalahkan dan bukan menyudutkan serta menghakimi diri kamu. Sejauh mana yang kamu dapatkan dari kondisi hubungan asmara kamu tersebut? Dan sejauh mana peluang atau kebahagiaan yang kamu terima dari kondisi perjuangan kamu terhadap orang yang kamu prioritaskan? Kedua pertanyaan yang saya berikan tadi, Wak Geng, cukup kamu yang menjawab dan cukup kamu yang meresponnya sendiri. Tanpa kamu memberikan suatu jawaban dari kedua pertanyaan yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini ada kaitannya. Kenapa? Karena apa yang kamu perjuangkan itu hanya sekedar omong kosong untuk kamu nikmati. Hanya sekedar ilusi, hanya sekedar bermimpi, yang dimana mimpi kamu itu tidak terjadi secara kenyataan. Saya rasa percuma apa yang kamu lakukan selama ini, karena orang yang kamu prioritaskan itu hanya untuk mendapatkan suatu peluang dari apa yang kamu miliki ketika bersama dengan diri dia. Kartunya saja sudah mengatakan kartu The Magician, magic, yang dalam arti ilusi, omong kosong di luar dari kenyataan, tetapi masih saja harus memperjuangkan. Itu yang saya lihat, Wak Geng. Tetapi saya tidak tahu apakah kamu membenarkan perkataan saya tadi atau tidak. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap topik yang saya katakan tadi, apa yang dia katakan terhadap pihak ketiganya ketika bersama dengan diri kamu, hubungan asmara yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu penuh dengan eksperimen, penuh dengan kelicikan, penuh dengan kemanipulatifan, penuh dengan tindakan yang begitu kasar. Ibaratnya manusia ini mengata-ngatain diri kamu tetapi bernilai negatif. Ibarat manusia yang tidak tahu berterima kasih ketika bersama dengan diri kamu, di mana diri kamu sudah mengubah kehidupan dia
yang dimana ketika diri kamu bertemu penuh dengan keterpurukan, tetapi ketika diri kamu hadir di dalam kehidupannya, kehidupannya penuh dengan kestabilan. Ini yang saya lihat dari pergerakan energi diri dia, sehingga diri dia memilih pihak ketiganya. Tetapi ketika manusia ini mengata-ngatain diri kamu dari hal negatif, justru pihak ketiganya mengambil suatu kondisi yang dimana kondisi tersebut memberikan suatu tanggapan terhadap manusia ini, bahwasannya manusia ini sangat-sangat terlalu tidak memiliki perasaan. Dan apa yang dia katakan terhadap pihak ketiganya membuat pihak ketiganya berpikir, kamu saja bisa dibohongi, apalagi diri pihak ketiga. Ini dia geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Lovers. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Lovers. Di mana kemunculan kartu The Lovers ini kartu yang mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata The Lovers, yang dimana The Lovers ini penuh dengan godaan, penuh dengan kebingungan, penuh dengan resiko, penuh dengan rintangan. Apa yang barusan saya katakan itu adalah menggambarkan karakter dan sifat yang dimiliki oleh manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Dari karakter itulah dia menceritakan bagaimana seluruh kebusukannya terhadap pihak ketiga. Seperti orang bodoh, seperti orang goblok. Aib sendiri diceritakan terhadap pihak ketiga, sehingga pihak ketiga menganggap hubungan yang pernah kamu jalin terhadap manusia itu suatu hubungan yang penuh dengan kekacauan. Tetapi ada nilai positifnya, geng. Kenapa saya mengatakan ada nilai positifnya dengan keluar kartu The Lovers? Secara tidak langsung, manusia ini masih mengakui diri kamu itu benar-benar sangat tulus untuk menyayangi dan mencintai diri dia. Kalau diri kamu tidak tulus atau tidak menyayangi diri dia dengan kondisi perasaan kamu, tidak akan mungkin manusia ini berani untuk mengatakan terhadap pihak ketiganya, diri dia yang membuat hubungan itu penuh dengan godaan. Kalau sifat dan karakter kamu hampir sama dengan manusia tersebut, pasti manusia itu akan menganggap diri kamu itu yang melakukan berbagai godaan di dalam hubungan tersebut. Tetapi manusia itu sendiri yang menceritakan bagaimana kebusukan dan kegoblokannya sendiri terhadap pihak ketiga. Mulai dari diri dia yang bereksperimen di dalam hubungan kamu, mulai dari diri dia yang menghadirkan berbagai pihak agar berbagai pihak untuk mengendalikan hubungan kamu. Di situ kan sudah nampak bahwasannya kamu terlalu tulus, tetapi ketulusan kamu itu lagi-lagi hanya bisa kamu nikmati secara mimpi. Bagaimana geng? Sampai di sini bisa kamu mengerti secara logika kamu? Ya, kalau menurut diri kamu bisa kamu terima secara logika kamu,
angkat. Tetapi kalau tidak usah angkat. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Dekariot. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Dekariot. Di mana kemunculan kartu Dekariot ini, kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk menarik atau mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata Dekariot seakan-akan hubungan kamu bersama dengan diri dia penuh dengan pertengkaran, yang seakan-akan memberikan suatu gambaran hubungan asmara kamu itu hanya memberikan diri kamu kondisi yang penuh dengan emosional dan frustasi. Tetapi kondisi frustasi tersebut membuat diri dia mau tidak mau bertentangan terhadap kondisi batinnya. Mulut berbicara mengenai diri kamu terhadap pihak ketiga yang seakan-akan ketulusan kamu itu dia yang mengkhianati. Tetapi dalam kondisi batin itu bertentangan. Bertentangan, wajeng. Cocok, wageng? Ini dia, Dekariot. Dan secara tidak langsung, kalau manusia ini masih saja menceritakan bagaimana diri kamu ketika diri kamu bersama dengan diri dia terhadap pihak ketiganya, ini manusia sebenarnya belum sanggup move on dari diri kamu. Kalau dia sanggup move on dari diri kamu, tidak akan mungkin dia menceritakan diri kamu terhadap pihak ketiganya. Pasti dia akan melupakan dan pasti dia tidak akan mau menyebut diri kamu. Tetapi karena manusia ini masih ingin terkoneksi terhadap diri kamu, dia menjelek-jelekkan diri kamu agar diri dia dianggap pihak ketiga, agar pihak ketiga mundur. Bertolak belakang. Mungkin secara logika perkataan saya ini cukup sulit untuk kamu saring. Cukup sulit untuk kamu kelola di dalam pemikiran kamu. Tetapi saya akan mengambil dari sisi sederhananya. The Magician dengan Dekariot dengan The Lovers. Dia mengakui ketika bersama dengan diri kamu, kehidupannya penuh dengan keberuntungan. Dan dia mengakui kehadiran diri kamu itu membuat diri dia penuh dengan kebahagiaan. Tetapi karena manusia ini terlalu menganggap diri dia hebat dan ingin menikmati kebebasan, secara tidak langsung kebodohan dia yang dia terima untuk saat ini. Kehadiran pihak ketiga sangat bertolak belakang dengan apa yang dia katakan ketika bersama dengan diri kamu. Justru pihak ketiga mengambil satu momen, wah ini manusia ternyata bisa juga dong dimanfaatkan. Atau jangan-jangan saya yang dimanfaatkan. Sengaja berpikiran seperti itu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Temperance. Kartu yang mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan kata 3 zodiak yang saya katakan tadi, kata The Temperance, ini seakan-akan lebih mendominasi terhadap kondisi kesabaran kamu. Dia masih mengakui kok diri kamu itu terlalu sabar untuk menghadapi diri dia. Kesabaran kamu itu yang masih dia ingat.
Memang dari sisi lain ini manusia menjelekkan diri kamu, tetapi secara tidak langsung itu adalah ungkapan kebodohan dia. Tetapi di sisi lain ada nilai positif. Nilai positifnya kesabaran kamu ini. Kesabaran dari hubungan asmara yang selalu penuh dengan godaan, penuh dengan pertengkaran, penuh dengan perbuatan licik. Kalau saya bisa mengangkat jempol kedua kaki saya akan mengacukan 4 jempol terhadap diri kamu dan mengatakan saya salut melihat kesabaran kamu tersebut. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Empress. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Empress, di mana kemunculan kartu The Empress ini kartu yang mengarah terhadap perkataan King of the King, Queen of the Queen, yang dimana kata The Empress memberikan suatu gambaran terhadap seseorang yang benar-benar frustasi, emosional, sudah melakukan berbagai cara untuk membuat orang yang diprioritaskan agar bisa menikmati yang namanya kemewahan, tetapi kemewahan tersebut seakan-akan menyudutkan. Saya rasa diri kamu itu terlalu banyak frustasi di dalam hubungan kamu daripada bahagia. The Empress, saya bingung harus berbicara apa terhadap diri kamu, dan saya bingung harus mengatakan seperti apa bentuk dari kesabaran kamu itu. Tetapi kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Empress dengan kartu The Lovers dengan topik yang saya katakan, saya rasa manusia ini masih ingin kembali terhadap diri kamu, Wak Geng. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena secara tidak langsung ini manusia menjelek-jelekkan diri kamu, tujuannya cuma satu, agar pihak ketiga memberikan kesempatan terhadap ini manusia agar kembali terhadap diri kamu. Ya, ibaratnya dari awal sudah saya katakan kebodohan dia yang dia ceritakan terhadap ketulusan kamu kepada pihak ketiga. Itu saja sih intinya. Panjang lebar pun saya mengatakan, Wak Geng, toh juga nanti ujung-ujungnya hanya kebodohan yang dia ceritakan. Muncul kartu Five of Pentacles. Five of Pentacles terdiri dari 5 koin. Kenapa saya mengatakan koin? Karena koin itu berada di dalam kata Pentacles. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu koin dari kelima koin tersebut, satu koin yang saya tarik tadi, ada satu kondisi dan ada satu momen manusia ini akan kembali terhadap diri kamu, dan pihak ketiganya akan berpisah terhadap diri dia, di mana momen tersebut membuat diri dia mengemis untuk kembali, tetapi belum tentu bisa terkoneksi terhadap diri kamu, Wak Geng. Oke, Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya dari topik yang saya katakan tadi. Sebelum saya menutup perkataan saya, sekali lagi saya mengatakan, kalau perkataan saya tadi bisa kamu terima secara logika, angkat. Tetapi kalau tidak usah kamu angkat, dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.